Shalom adik-adik semua, shalom Kak Wulan, shalom Kak Hesti, Kak Adi dan Kak Putri, shalom. Apa kabarnya buat kita semua? Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kami ingin bersyukur, berterima kasih kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus. Kita masih ada sampai saat ini dan kita masih bisa bersekolah minggu sampai saat ini. Kak Wulan, bagaimana Kak Wulan pun perasaan? Baik. Kak Hesti, ada sukacita kok sonde? Di mana? Di sini, di sana, di mana-mana. Nah adik-adik semua, kalau ada sukacita, kami ingin ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Halo Halo Kawanku Semua. Pakai tangan yang Tuhan Yesus kasih untuk memuji Tuhan ya. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Allah. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Halo halo kawanku semua. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Allah. Adik-adik di rumah, sebelum kita melanjutkan kita sekolah minggu, mari kami ingin ajak adik-adik semua untuk tenang. Kita mau minta pimpinan dan pertolongan Tuhan Yesus, biarlah kita punya ibadah sekolah minggu hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua Bapa, dari pagi hari sampai saat ini Bapa. Di pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau memulai sekolah minggu kami. Kami mohon Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Biarlah sekolah minggu ini boleh berjalan dari awal, pertengahan, dan boleh berakhirnya dengan baik. Ini doa, ini sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, shalom, shalom. Masih semangat kok? Wih, Kak Hesti dan Kak Mimin masih semangat. Karena masih semangat, katong tetap berdiri, katong angkat satu pujian, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus,
masih semangat kaulan mengajak ketong olahraga karena kaulan yakin ketong jarang olahraga di rumah. Nah, ketong akan angkat pujian Aku Duduk Bangun. Musik. Aku duduk bangun lompat bahagia selalu, lapar haus sakit sehat bahagia selalu. Sejak Yesus datang menghapus dosaku, aku duduk bangun lompat bahagia selalu. Lagi ya, ketong angkat pujian. Aku duduk bangun lompat bahagia selalu, lapar haus sakit sehat bahagia selalu. Sejak Yesus datang menghapus dosaku, aku duduk bangun lompat bahagia selalu. Oke baik, katong semua memuji Tuhan lewat lagu-lagu, katong semangat. Sekarang tiba saatnya katong memuji Tuhan lewat bermazmur bagi Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Arif. Oke adik-adik, tiba saatnya ketong akan bermazmur bagi Tuhan. Kak Arif ajak ketong semua, mari ketong angkat ketup Alkitab, terus ketong buka di kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai 8. Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Ketong akan baca secara bergantian. Nanti Kak Arif baca ayatnya yang ganjil, adik-adik baca ayatnya yang genap. Nanti sama-sama dengan Kak Pierre. Terus ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Di bawah perikop terpujilah penolong Israel. Nyanyian Siara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-meluap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun luput. Bersama-sama, Pertolongan kita adalah jalan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian. Oke adik-adik semua, kata semua bersemangat, kata semua memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kata akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu kata tenangkan hati dan kata angkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kisah perumpamaan dari Tuhan Yesus, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu hari, ada seorang pria berjalan dari Yerusalem. Di tengah perjalanannya, ia diintai oleh 2 orang penyamun. Penyamun-penyamun itu sudah siap merampok dia. Pertemuan pun tidak dapat dihindari. Sampai akhirnya pria tersebut dirampok habis-habisan hingga dipukul babak belur. Ia pun terbaring tak berdaya setelah dirampok dan dipukuli. Setelah beberapa jam, lewatlah seorang imam di jalan itu. Imam tersebut membaca doa sepanjang perjalanannya. Semakin keras suaranya agar terdengar banyak orang. Tiba-tiba ia berhenti dan melihat pria yang terbaring itu. Lalu ia berkata, "Wah, orang ini pasti dirampok. Masa imam ngurus yang beginian? Gengsi dong. Apa kata orang kalau aku ngurus yang beginian? Bisa turun reputasiku sebagai imam kalau urusan begini. Aku doain aja deh. Allahku, jauhkan aku dari cobaan seperti orang itu. Amin." Tidak lama setelah itu, lewatlah seorang Lewi di jalan tersebut dengan santai. Sepanjang perjalanannya, ia menyajikan pujian bagi Tuhan. Suaranya dikeraskan agar terdengar orang lain. Tiba-tiba ia terkejut melihat pria yang terbaring di jalan. Waduh, ini orang sepertinya minta tolong. Mendingan jangan dibantu. Bisa repot nanti aku. Aku kan punya tugas lebih mulia di tempat ibadah. Jauhin dulu ini orang. Dan langsung pergi aja, pura-pura gak tahu. Beberapa waktu kemudian, datanglah orang Samaria melewati jalan tersebut. Ia berjalan bersama seekor keledainya yang bernama Bruno. Seekor keledai yang selalu menemani dalam perjalanannya. Ia melintasi jalan yang dilalui oleh imam dan orang Lewi juga. Ia melihat seorang pria tak berdaya di jalan tersebut. Tergeraklah hati orang Samaria itu. Lalu ia berkata, "Aku harus segera menolong orang ini. Sepertinya dia sudah lama tergeletak di sini kepanasan. Bro, kuatkanlah dirimu. Minumlah dulu untuk dahagamu." Pria itu mengucapkan terima kasih kepada orang Samaria. Orang Samaria lalu berkata, "Bro, aku tidak bisa meninggalkanmu dalam kondisi seperti ini. Aku akan membawa dan merawatmu." Lalu orang Samaria itu membawa pria tersebut. Ia membawanya ke sebuah penginapan untuk merawatnya. Dengan kemurahan hati orang Samaria, ia merawat dengan sepenuh hati pria tersebut. Keesokan harinya, ia menemui pemilik penginapan lalu memberi 2 dinar dan berkata, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Oke, siap-siap pertanyaan. Siapakah dari 3 orang yang melintasi jalan menunjukkan tindakan cinta kasih? A. Imam, B. Orang Lewi, C. Orang Samaria. Iya, betul. C. Orang Samaria.
Terima kasih sudah menonton. Mari bagikan cerita ini ke temanmu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik? Tadi sudah nonton video animasi? Adik-adik tadi sudah menontonnya. Seru tidak? Semoga-moga cerita yang ditampilkan di video tadi seru. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami boleh membaca dan merenungkan firman kami dan melakukannya setiap hari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, pembacaan firman ketong pada hari ini terambil dari Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-37. Kakak ulangi lagi bagi adik-adik yang belum buka. Lukas 10 ayat pasalnya yang ke-25, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah yang sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, kita sudah baca firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah ini, kan adik-adik tahu sendiri toh, di kisah ini tuh di suatu hari ada seorang yang dari Yerusalem, dia ingin pergi ke Yeriko. Namun di tengah jalan dia dihadang oleh ada beberapa orang penyamun dan yang ingin merampoknya begitu. Jadi dia ini sedang jalan-jalan asik-asik begitu. Jadi lalu penyamun-penyamun datang dan langsung merampoknya begitu, langsung merampas harta ataupun barang-barang yang dibawanya. Dan tidak saja dirampas adik-adik, orang ini dipukul oleh penyamun-penyamun itu sampai dia itu babak belur atau dia itu luka parah. Pokoknya untuk mau berdiri saja dia susah adik-adik. Jadi dia tuh semacam orang yang semaput begitu. Kemudian dia setelah dirampok, dia dibiarkan saja di tengah jalan, terus dia tidur dan tidak bisa bergerak. Lalu
tak lama kemudian ada seorang imam yang lewat. Nah, untuk adik-adik yang belum tahu, imam ini adalah seorang yang dia tuh melakukan ini tugas keagamaan begitu di bait suci pada waktu itu. Jadi dia tidak saja imam biasa, tapi dia ini sudah status sosialnya sudah tinggi begitu. Jadi dia bukan hanya imam biasa, dia membantu kegiatan-kegiatan gereja, melaksanakan ritual keagamaan di gereja pada waktu itu. Jadi dia lewat. Jadi lihatlah dia nih orang yang sudah terluka nih. Dia lihat, wah ada orang terluka begitu. Jadi dia bilang, masa orang seperti saya ini kan tugasnya untuk melaksanakan tugas gereja, masa saya harus menolong orang yang babak belur seperti ini? Nanti saya bisa najis. Nah, kenapa bisa dibilang najis, adik-adik? Untuk adik-adik yang belum tahu kenapa dia melakukan itu, karena seorang imam ini dia memegang sebuah perintah begitu, memegang sebuah perintah yang dimana orang-orang yang sudah melayani di bait suci ataupun gereja, mereka itu tidak boleh menajiskan diri, adik-adik. Menajiskan diri itu seperti menyentuh orang yang sedang sekarat atau menyentuh orang yang terluka parah dan sebangsanya begitu, bukan hanya sebangsanya, orang Israel maupun orang lain begitu. Jadi dia itu tidak mau bantu begitu. Dia bilang, masa orang seperti saya bantu, mendingan saya meninggalkan dia saja. Jadi dia pindah ke seberang jalan, lalu dia jalan lagi. Nah, tidak lama kemudian setelah imam itu pergi meninggalkan orang yang babak belur tadi, lewatlah seorang Lewi. Nah, di sini kakak mau menjelaskan bahwa orang Lewi ini dia itu tugasnya sama seperti seorang imam tadi di bait suci. Tapi untuk status mereka, seorang imam tadi dia jabatannya lebih tinggi. Seperti kalau di gereja imam tadi majelis, nah kalau Lewi tadi seperti guru sekolah minggu atau kakak-kakak yang memainkan musik tadi. Dan tugas dia itu seperti memainkan musik di bait-bait suci begitu, dalam keadaan beribadah begitu. Jadi dia lewat. Nah, terus dia lewat, dia ketemulah ini orang yang babak belur. Nah, ini orang yang babak belur ini kan adik-adik tahu sendiri tuh, kalau orang yang suka pukul tuh dia bisa buat apa-apa, dia diam-diam saja begitu. Dia sudah tidak bisa berbuat apa, pokoknya dia loyo. Jadi dia datang dan dia tidak sempat melihat sih, cuman dia cuek saja. Dia bilang, masa orang seperti saya mau membantu orang yang luka dan sudah tercecer darah seperti dia? Dan orang Lewi itu dia pergilah, orang Lewi itu dia meninggalkan. Nah, tidak lama kemudian ada satu orang lagi yang lewat dengan membawa keledainya. Nah, inilah dia orang Samaria yang baik hati. Kenapa bisa dibilang baik hati? Karena begini adik-adik, ketika orang Samaria ini lewat, dia lihat orang yang terluka ini, lalu dia itu seperti menaruh rasa kasihan, atau dia langsung menolong begitu. Tapi dia langsung menolong, tapi dia tuh tidak pakai melihat, bilang, orang ini sepertinya dirampok, masa saya harus bantu? Dia tidak seperti itu adik-adik, dia tidak seperti itu. Dia langsung pergi membantunya, dia langsung semacam memberinya pertolongan pertama, entah itu memberikannya dia minum atau mendudukkan dia di batu begitu. Dia semacam memberikan pertolongan pertama. Lalu dia bilang, aku tidak bisa meninggalkanmu di sini dengan keadaan sekarat, kamu bisa mati. Lalu dia mengambil orang itu dan ditungganginya dia ke atas keledainya, lalu dibawanya ke penginapan dan dirawatlah orang itu oleh orang Samaria. Dibalutnya luka-luka, terus diberinya minyak dan anggur biar lukanya cepat sembuh. Nah, keesokan harinya orang Samaria ini akan pergi. Jadi berpesanlah dia tuh memberi pesan begitu. Dia memberi pesan, bilang di pemilik penginapan, dia memberi pesan, lalu dia bilang, rawatlah orang ini sampai sembuh. Terus dia tuh kasih 2 dinar, lalu dia bilang, rawatlah dia dengan uang ini. Ketika engkau membelinya lebih dari uangku, maka aku datang kembali, aku akan mengganti uangmu. Dia seperti membuat janji dengan orang itu. Jika orang itu merawat orang yang terluka tadi sampai sembuh dengan uang yang dikasih maupun dengan uangnya sendiri, maka dia akan datang dan mengganti uang itu. Nah,
Adik-adik, kita masuk ke untuk poin pentingnya. Jadi poin penting dari cerita itu yang pertama adalah kemurahan. Kemurahan adalah daya untuk menolong menjauhi perbedaan. Nah, kenapa di poin penting ini dikatakan seperti ini? Buat adik-adik yang belum tahu, kemurahan itu seperti apa ya? Kemurahan itu seperti adik-adik membantu dengan tulus begitu. Jadi adik-adik itu tidak memandang siapapun itu, dia maupun jahat atau baik, maupun kawan atau lawan, maupun orang miskin atau kaya, maupun yang penyakitan atau tidak. Dia itu seperti itu adik-adik. Nah, kemurahan untuk melampaui perbedaan tuh, nah seperti itu tadi. Dia tidak membeda-bedakan begitu adik-adik. Tidak membeda-bedakan. Seperti contohnya seperti adik-adik menemukan teman begitu, menemukan teman, entah itu adik pun kenal atau tidak. Ketika dia dalam kesusahan, adik-adik jangan memandangnya bilang ini bisa kenal dia, bisa membantu dia. Buat apa membantu dia? Bakawan saja kan sonde tuh. Jadi adik-adik kan boleh begitu. Adik-adik bantu saja. Adik-adik bantu saja. Adik-adik memberikan dia pertolongan. Walaupun adik-adik pada saat itu tidak tahu membantu seperti apa, adik-adik bisa melaporkan ke orang lain yang bisa membantu lebih begitu untuk membantu orang tadi yang terluka. Dan di sini kakak mau menjelaskan bahwa untuk yang kemurahan hati, ketika begini, misalkan adik-adik ini di sekolah, adik-adik ini entahpun adik-adik ini suka membuli atau adik-adik yang dibuli. Nah, bully ini untuk adik-adik yang belum tahu, bully ini dia seperti ejekan begitu antara teman-teman sekolah. Ejekan berupa fisik, nama orang tua atau marga nama belakang adik-adik. Nah, kakak ingatkan adik-adik, ini dia sangatlah berbahaya. Adik-adik tidak boleh mengejek menggunakan 3 hal tadi, karena 3 hal tadi itu bisa mengganggu perasaan teman adik-adik ataupun perasaan orang lain. Karena jikalau orang sudah tersakiti hatinya, maka dia itu akan stres. Nah, stres ini adalah kemampuan di mana seseorang itu sudah bingung apa yang mau dia perbuat begitu adik-adik. Jadi dia tuh tidak tahu apa lagi, dan jalan satu-satunya orang yang dibully tadi dia bisa bunuh diri. Nah, itu tuh tindakan yang dosa adik-adik. Adik-adik tidak boleh melakukan itu seperti di sekolah. Adik-adik itu harus bersikap baik. Kemurahan hati itu bersikap baik di dalamnya, mau menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan begitu adik-adik. Jadi adik-adik itu tidak boleh membuli ataupun yang dibuli begitu. Terus untuk adik-adik yang dibuli, ketika adik-adik dibuli oleh teman adik-adik dibuli oleh teman adik-adik sendiri, ataupun itu adik-adik kenal dia atau tidak, ketika adik-adik bertemu dengannya di jalan atau dia dengan dia yang dalam keadaan susah, adik-adik harus menolongnya. Kakak tahu bagaimana perasaan adik-adik waktu itu ketika entah itu mau menolong dia atau mau pergi meninggalkan dia. Adik-adik pasti rasanya berat kan, karena orang itu adalah orang yang tiap hari bully adik-adik di sekolah. Jadi adik-adik bilang, dia ini tiap hari bully di sekolah, buat apa bantu dia? Dia sebuah jahat di beta. Nah, itu tuh semboleh adik-adik. Adik-adik tolong saja dulu. Adik-adik tolong saja dulu. Untuk niat adik-adik balas dendam tuh jangan. Itu sonde boleh adik-adik. Nah, kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua ini adalah taat dalam pelayanan belum tentu taat akan firman Allah begitu. Jadi kenapa kakak bisa katakan ini adik-adik? Ketika begini ketika bagi adik-adik yang rajin sekolah minggu, rajin beribadah. Nah, kalau adik-adik sudah rajin sekolah minggu, rajin beribadah, kan itu adik-adik sudah melakukan hal yang Tuhan Yesus suka. Tetapi jika di luar sekolah minggu atau di luar ibadah, dalam lingkungan bermain adik bermain dengan adik-adik pengkawan, ketika adik-adik pengkawan meminta pertolongan kepada adik-adik, tapi adik-adik bilang, bisa membantu lu,
ini lu siapa? Bison karena lu, atau bison membantu lu, bison suka deh lu. Nah, itu tuh boleh adik-adik. Karena apa? Percuma adik-adik tiap hari sekolah minggu, tiap hari beribadah. Tapi kalau adik-adik tidak melakukan kegiatan yang diperintahkan Tuhan atau kegiatan yang Tuhan senang, itu sama saja adik-adik. Terus kakak mau jelaskan lagi buat adik-adik yang tidak pernah sekolah minggu. Buat adik-adik yang tidak pernah sekolah minggu, ataupun dia itu mau berbuat baik, berbuat jahat, itu tidak boleh adik-adik. Adik-adik itu harus, untuk adik-adik yang tidak pernah sekolah minggu, adik-adik harus datang ke sekolah minggu. Adik-adik jangan berpikiran untuk merasa bosan dengan firman yang tiap hari kakak-kakak ajarkan. Adik-adik tidak boleh seperti itu. Adik-adik tidak boleh memiliki pemikiran seperti itu. Karena kenapa adik-adik? Firman Tuhan itu adalah firman yang baik adik-adik. Di dalam firman Tuhan itu mengajarkan yang baik-baik semua adik-adik. Tidak pernah mengajarkan yang jahat-jahat. Nah, untuk dari cerita tadi, alasan kenapa seorang imam dan Lewi tadi tidak mau menolong, karena itu ada suatu aturan yang ditetapkan untuk para imam dan orang Lewi itu tidak boleh membantu begitu. Karena begini teman-teman, zaman dahulu itu seorang imam, Lewi atau petugas-petugas gereja lainnya, mereka itu sudah suci adik-adik. Jadi mereka itu sudah ditugaskan untuk melayani gereja begitu. Jadi adik-adik itu, jadi bagi mereka itu hal yang sangat dilarang. Nah, dalam pernyataan ini tadi kan di Alkitab sendiri Tuhan Yesus berkata begitu kan, Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke 30. Nah, salah di ayatnya yang Jawab orang itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Kata Yesus kepadanya, jawaban itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Nah, untuk yang kasihlah sesamamu, orang Lewi dan imam tadi, mereka itu merasa keliru dengan aturan yang ada. Jadi maksud dari Tuhan Yesus di sini bahwa untuk sesamamu itu kita harus saling membantu. Kita harus saling membantu. Jangan adik-adik lebih mementingkan peraturan sendiri. Memang peraturan itu patut diikuti. Tapi jikalau ada seseorang yang susah, terus masa kita hanya bisa melihat? Kita harus membantu adik-adik. Jadi begitu. Kita harus saling membantu supaya tidak ada pertengkaran begitu adik-adik. Jadi dari kisah ini tuh yang pertama itu orang Samaria itu dia melakukan hal yang benar diperintahkan oleh Allah. Nah, orang Samaria ini dan orang Yahudi ini mereka itu sejak dulu mereka selalu bermusuhan adik-adik. Mereka itu selalu bermusuhan. Nah, kenapa mereka bermusuhan? Karena orang Yahudi ini menganggap orang Samaria ini kafir atau tidak pernah beribadah begitu. Padahal pemikiran mereka itu salah. Walaupun mereka itu jarang beribadah, tapi kan ada orang Samaria yang beribadah sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, sebaliknya begitu. Orang Samaria ini dia menganggap orang Yahudi itu orang yang sombong. Karena apa? Karena orang Yahudi itu separuh dari mereka itu adalah pelayan di bait Allah. Jadi mereka itu berpikiran bahwa kita ini pelayan di bait Allah. Jadi buat apa kita bergaul dengan mereka? Mereka kan kafir, mereka tidak mengerti tentang ajaran-ajaran Allah. Nah, disinilah kekeliruan para imam dan orang Lewi tadi. Walau mereka tiap hari melaksanakan apa yang diperintahkan gereja, tapi buktinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan sekitar, mereka tidak menerapkan ajaran Tuhan Yesus tadi, yaitu kemurahan hati untuk menolong, begitu. Jadi, padahal orang yang ingin ke Yeriko tadi, itu keadaannya sudah sekarat, teman-teman. Jika terlambat pertolongan saja, maka orang itu bisa mati. Tapi untunglah ada seorang Samaria tadi. Orang Samaria ini dia tidak memandang perbedaan begitu, atau dia tidak
Dia tidak memilih-milih dalam menolong orang, dia langsung bantu saja. Bahkan dia membayar biaya penginapan, terus dia mau mengganti lagi uang dari pemilik penginapan itu. Nah, di sini yang harus adik-adik contohi yaitu orang Samaria. Jangan seperti Imam dan Lewi tadi. Imam dan Lewi tadi itu mereka itu kelakuan mereka sombong. Mereka itu kalau di adik-adik bahasa itu bagaya begitu, bagaya. Mereka itu terlalu bagaya. Begitu bagaya dengan apa yang mereka punya. Nah, di sini tuh orang Samaria memberi kesadaran begitu bahwa tidak semua orang-orang yang kita tolong itu orang baik maupun jahat. Bisa saja pertolongan itu bisa datang dari musuh. Bisa saja orang-orang yang tiap hari adik-adik bermusuhan dengan dia, suatu saat bisa menolong adik-adik kembali. Nah, sampai sini kakak mau ajarkan bahwa kemurahan itu penting adik-adik. Jadi untuk dalam kehidupan sehari-hari atau khususnya sekarang kan ada corona begitu adik-adik. Meskipun adik-adik ini usianya belum sampai lewat 15-11 tahun, adik-adik belum mengerti apa itu pertolongan yang sesungguhnya. Adik-adik bisa memberitahu kepada orang yang lebih mengerti atau orang tua adik-adik untuk membantu orang-orang yang susah. Karena dengan adanya virus corona ini kan banyak orang yang kesusahan untuk mendapatkan biaya untuk makan saja sudah susah. Jadi kakak mau menanamkan kemurahan ini kepada adik-adik supaya adik-adik lebih tahu dan mau begitu, lebih tahu dan mau untuk membantu sesama adik-adik. Adik-adik jangan merasa bosan dengan apa yang adik-adik lakukan. Terus saja melakukan, jangan pernah bosan. Karena untuk melakukan hal yang baik itu susah adik-adik. Untuk melakukan hal yang baik itu susah. Jadi sampai sini kakak mau mengajarkan bahwa yaitu yang poin pertama tadi, kemurahan hati sebagai daya untuk menolong melampaui perbedaan. Jadi kita itu menolong orang tidak boleh memandang siapa itu dia, maupun dia dari miskin, meskipun dia jahat atau baik, meskipun dia idiot atau pintar atau jelek atau ganteng. Adik-adik jangan lihat seperti itu. Adik-adik bantu saja. Karena itu yang Tuhan Yesus suka. Karena Tuhan Yesus buktinya di mujizat sebelumnya Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus tidak melihat siapa mereka, tapi Tuhan Yesus mau dengan hati Tuhan Yesus yang sangat baik mau menolong. Terus yang poin kedua, aktif dalam pelayanan belum tentu taat pada firman Allah. Nah, kakak mau tegaskan kembali, meskipun adik-adik sekolah minggu, rajin ibadah, rajin gereja, adik-adik harus terapkan itu semua seperti di lingkungan sekitar. Bukan berarti terapkan gereja begitu, bukan seperti itu. Tapi apa yang adik-adik dengar dari firman-firman yang kakak ajarkan, apa yang adik-adik tahu, adik-adik itu harus terapkan seperti melakukan kebaikan. Jangan membuat dosa seperti mengejek teman-teman atau berkata kotor atau menghina orang atau berpikiran jelek begitu, tidak boleh adik-adik. Nah, di sini kalau adik-adik tidak mau melakukan itu, adik-adik akan sama seperti Imam tadi dan Lewi tadi. Meskipun mereka aktif di bait suci, aktif melakukan ibadah keagamaan, melakukan puji-pujian, tapi buktinya waktu mereka melihat orang yang terluka tadi, mereka tidak mau menolong. Nah, seperti itulah yang kakak takutkan jika adik-adik tidak mau menuruti. Nah, adik-adik terus lakukan saja, karena kemurahan itu baik adik-adik. Jika adik-adik terus lakukan, adik-adik akan terhilang begitu, seperti rasa untuk mau berbuat jahat saja. Mungkin adik-adik tidak bisa begitu, karena kemurahan itu memang indah. Nah, dari sampai sini Totong akan sudahi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik yang di rumah mau melakukan apa yang kakak jelaskan tadi, mau melakukan apa yang kakak kasih tahu tadi, terus melakukan baik,
jangan suka mengejek, jangan suka mencuri, jangan suka jangan suka mengganggu. Pokoknya siapa saja yang dalam kesusahan, adik-adik harus tolong. Jangan pergi meninggalkan begitu saja, begitu. Nah, ketong sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama adik-adik ketong berdoa supaya firman yang ketong dengar, firman yang ketong baca tadi bisa adik-adik ingat, bisa adik-adik lakukan, dan itu bisa adik-adik buat untuk sesama begitu. Mari ketong berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati dan melindungi kami dari awal sekolah minggu hingga sampai firman ini Tuhan. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman, walaupun banyak yang masih kami keliru Tuhan, banyak yang kami masih belum tahu. Tuhan, mohon bimbingan dari Tuhan agar kami bisa tahu dan mau melakukan kebaikan itu kepada siapa saja, dan kami tidak melihat perbedaan untuk menolong sesama Tuhan. Berkati juga adik-adik yang di rumah, agar adik-adik yang mendengarkan maupun adik-adik yang tidak bisa menyaksikan langsung sekolah minggu ini, untuk kedepannya lagi adik-adik bisa menyaksikannya dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, adik-adik yang di rumah, tadi kita semua memuji memuliakan nama Tuhan, kita super mazmur, kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sampai di akhir kita punya sekolah minggu. Sebelum berdoa, sebelum minta terima kasih bahwa Tuhan Yesus telah memberkati kita punya sekolah minggu, mari kami ajak adik-adik semua, kita menyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan adik-adik, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pujian, katakan bahwa ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
baik adik-adik dan kakak-kakak, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua agar kami bisa melanjutkan aktivitas sehari kami dengan baik. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau sudah memberkati kami dari awal sekolah minggu kami Tuhan hingga berakhir dengan baik. Tuhan, berkati juga adik-adik yang di rumah yang menyaksikan maupun adik-adik yang tidak bisa menyaksikan, entah sakit atau ada kesibukan lain. Tuhan, mohon berkati agar di sekolah minggu selanjutnya mereka boleh menyaksikan sekolah minggu dengan baik. Tuhan juga memberkati sekolah minggu kami akan terus berkati juga sekolah minggu kami terus berjalan dengan lancar ke depannya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Shalom.